Pada video kali ini, Anda akan menemukan berbagai cara masak yang paling aman buat orang yang punya diabetes dan gula darah tinggi. Karena hati-hati ya, salah cara masak bisa bikin gula darah Anda melonjak gila-gilaan dan justru bikin kondisi Anda makin parah. Betul banget. Kalau Anda benar-benar mau berhasil kendalikan gula darah, Anda harus pintar pilih cara masak. Karena salah langkah sedikit aja bisa jadi bumerang. Dan faktanya masih banyak orang yang salah paham soal ini. Makanya di video ini kami akan bongkar tuntas cara masak paling optimal buat diabetes. Anda tentu sudah paham bahwa apa yang Anda makan itu langsung berpengaruh pada gula darah Anda. Tapi sekedar menghindari makanan yang bikin gula darah naik itu ternyata belum cukup. Karena setelah kami analisa pola makan dari ribuan orang yang berhasil kalahkan diabetesnya, kelihatan jelas ada strategi lain yang jauh lebih cepat mendukung pemulihan. Santai aja, nggak ribet kok. Satu hal yang paling jelas harus Anda perhatikan saat masak, batasi makanan yang berisi karbohidrat, apalagi gula. Mungkin Anda bertanya, sejauh mana harus dibatasi karbohidrat dalam masakan kita? Jawabannya, semaksimal mungkin. Masalahnya nggak bisa dipukul rata. Setiap kasus diabetes beda tingkat keparahan dan reaksi tubuh terhadap makanan juga beda-beda. Jadi maaf ya, nggak ada aturan tunggal yang bisa dipakai untuk semua orang. Pokoknya serendah mungkin karbonnya. Mungkin ada sebagian pemirsa yang masih bingung. Sebenarnya makanan apa aja sih yang masuk kategori karbo? Biar saya jelasin sebentar. Karbo itu terutama dapat dari nasi, mie, roti, dan semua makanan berbasis tepung-tepungan. Sayur juga pada dasarnya mengandung karbohidrat. Tapi kabar baiknya, buat sebagian besar penderita diabetes, kebanyakan sayur tetap aman. Nanti kita bahas soal sayur lebih detail ya. Sedangkan makanan dari hewan seperti daging, ikan, dan telur itu sama sekali nggak mengandung karbohidrat. Jadi aman, nggak bikin gula darah naik. Artinya, masak dengan bahan hewani adalah pilihan paling aman. Selama dalam proses masak, Anda tidak menambahkan gula atau karbohidrat, ya tetap aman sih. Betul, pola makan berbasis hewani atau juga disebut karnivora itu memang kuncinya. Artinya selama Anda makan makanan hewani, gula darah tetap aman. Mau dibakar kek, mau dipanggang kek, direbus kek, dikukus, ditumis, bahkan digoreng, semua itu nggak akan berdampak pada gula darah Anda. Eh, maaf, potong sebentar. Buat Anda yang baru kenal channel ini, perlu Anda tahu dulu. Coach Dominic adalah pendiri komunitas penderita diabetes terbesar di Indonesia. Anggotanya sudah lebih dari 50.000 orang. Semua sama-sama berjuang kendalikan diabetes tanpa obat, tapi dengan gizi dan nutrisi yang benar, puasa kesehatan, dan olahraga khusus diabetes. Banyak yang berhasil lepas dari cengkraman diabetes dan komplikasi terkait. Di dalam komunitas Stop Diabesitas ini juga ramai banget dibahas hidangan-hidangan lezat yang aman untuk diabetes. Dan semuanya gratis, nggak ada syarat apa-apa. Link buat gabung sudah kami pasang di deskripsi dan di kolom komentar video ini. Jadi, tunggu apa lagi? Oke, balik ke topik ya. Apa itu berarti kalau rebus, tumis, atau goreng, semua sama bagusnya asal hewani? Nah, ini penting banget. Kalau kita hanya fokus ke efek makanan pada gula darah, itu salah besar. Karena diabetes gak cuma soal gula darah, jumlah kalori juga harus diperhitungkan. Ingat, salah satu penyebab utama diabetes sejak awal adalah kelebihan makan. Dengan kata lain, tubuh kita kebanjiran kalori. Dan sekarang siap-siap kaget ya.
Kalau kita menggoreng ayam atau ikan, jumlah kalori bisa jadi hampir 2 kali lipat. Betul banget. Contohnya gampang saja. 100 gram dada ayam kalau direbus atau dikukus cuma sekitar 170 kalori. Tapi kalau digoreng bisa naik jadi 270 kalori. Selisihnya besar sekali bukan? Dan ini berlaku bukan cuma buat ayam, tapi juga sapi, ikan, bahkan tahu tempe kalau digoreng. Semua jadi jauh lebih tinggi kalorinya. Nah, inilah sebabnya kenapa sering dengar anjuran untuk membatasi goreng-gorengan. Bukan karena minyaknya jelek, tapi karena kalorinya tinggi. Maka sekali lagi, jangan cuma pedulikan lonjakan gula darah. Kalau mau kendalikan diabetes, kalori juga harus dikendalikan. Ngomong-ngomong soal lemak, banyak orang juga sering nanya, kalau masak pakai santan aman nggak sih? Begini, santan itu pada dasarnya lemak. Jadi sama kayak minyak goreng tadi, nggak bikin gula darah naik, tapi tetap tinggi kalori. Khususnya buat pemirsa yang punya perut buncit atau punya berat badan berlebih, santan sebaiknya dibatasi. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi jangan berlebihan. Sekarang, mari kita bandingkan metode masak satu persatu. Pertama, rebus dan kukus. Terlepas dari soal rasa, rebus dan kukus ini sebenarnya yang paling bagus. Kenapa? Karena kita pakai air atau uap buat masak. Jadi tidak menambah kalori sama sekali. Selain itu, suhu masaknya cuma sampai 100 derajat Celcius. Artinya banyak nutrisi penting tetap utuh yang kalau digoreng bakal rusak. Banyak resep bakar atau panggang pakai minyak atau olesan saus. Jadi kesimpulan, semakin sedikit minyak atau lemak yang dipakai saat bakar atau panggang, semakin bagus. Nah, kalau tumis gimana? Kan tumis itu artinya tuang minyak sedikit. Jadi ini di tengah-tengah antara rebus dan goreng. Betul, kata kuncinya ada di sedikit. Kalau minyak yang dipakai cuma sedikit, maka kalorinya nggak nambah banyak. Jadi, tumis juga masih termasuk kategori cukup aman. Banyak juga yang masih bingung soal bumbu-bumbuan. Contohnya, ada yang takut kalau pakai cabai. Karena katanya cabai itu kan sayur juga, berarti mengandung karbohidrat. Betul, cabai memang ada karbonnya. Tapi jumlahnya kecil banget, aman kok. Kenapa bisa aman? Ya sekali lagi, karena jumlah karbon nggak signifikan, tubuh kita nggak akan merasa dampaknya. Jadi santai aja nikmatin pedasnya cabai. Hal yang sama juga berlaku buat bawang bombay, bahkan bawang putih. Secara teknis memang karbohidrat, tapi jumlahnya terlalu kecil untuk berpengaruh pada gula darah kita. Hantam aja deh, nggak usah khawatir. Eh, sebentar ya. Banyak pemirsa lain sudah share video kayak ini ke orang-orang yang mereka sayangi. Jadi, jangan biarkan keluarga dan teman Anda ketinggalan. Tolong klik share sekarang karena informasi penting tentang kesehatan bukan untuk disimpan sendiri. Dan jangan lupa jadi subscriber pada channel Solusi Diabetes supaya nggak ketinggalan pada saat kami terbitkan video baru. Mau lihat teh? Terima kasih. Oke, kalau soal kecap gimana? Baik kecap manis maupun kecap asin, banyak orang yang masih bingung. Begini, kalau cuma pakai beberapa tetes atau paling setengah sendok teh, biasanya masih aman. Tapi kalau setiap gigitan ayam direndam penuh pakai kecap manis, ya jelas nggak aman. Satu aturan sederhana lagi, hindari bumbu-bumbu pabrikan. Kenapa? Karena hampir semua produk pabrikan pasti mengandung gula, walaupun rasanya nggak manis. Produsen makanan itu tahu banget
Kalau ditambah gula, konsumen jadi ketagihan. Buktinya, semua sambal kemasan di toko atau supermarket yang rasanya pedas, asin, bahkan pahit, kalau dicek labelnya isinya banyak gula. Ayo, mendingan bikin sambal sendiri di rumah. Gak ribet kok, malah rasanya pasti lebih enak. Dan kalaupun beli di luar, pastikan cek dulu labelnya. Anda mungkin bakal kaget lihat di mana-mana ada gula tersembunyi. Sebelum kita lanjut ke topik sayur, saya mau ajak Anda juga bergabung di channel satu lagi yang kami kelola. Makan Sehat Yuk! Di sana kami bongkar rahasia makanan sehat dan cara bikin hidangan lezat dengan gampang. Bukan cuma resep dari Indonesia, tapi juga banyak inspirasi dari mancanegara. Pokoknya kalau Anda mau perbaiki kesehatan lewat makanan, channel itu wajib Anda ikuti. Jangan lupa subscribe biar nggak kelewat resep-resep baru yang cocok buat penderita diabetes maupun yang mau hidup lebih sehat. Link ke channel tersebut sudah kami pasang di deskripsi dan juga di komentar video ini. Oke, sekarang kita bahas soal sayur. Saya tahu banyak di antara Anda pecinta sayur. Walaupun efek sampingnya gas itu loh, itu sudah pasti. Tapi serius ya, banyak orang bingung apa benar semua sayur nggak aman untuk diabetesi. Karena faktanya sayur seperti kentang dan ubi-ubian memang bisa bikin gula darah naik. Tenang dulu, walaupun sayur terdiri dari karbo, gak semua karbo dari sayur langsung berubah jadi gula darah. Kalau tujuannya kendalikan diabetes, makan sayur tetap boleh, bahkan dianjurkan. Dan soal detailnya sebenarnya sudah kami bahas tuntas di video lain. Di situ akan dijelaskan jenis sayur mana yang paling aman untuk diabetes. Jadi, pastikan Anda simak juga video itu biar makin jelas. Saya jamin penjelasannya akan bikin Anda lebih percaya diri dalam memilih sayur sehari-hari.